kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Tanggung jawab di hadapan Allah itu lebih berat. Begitu cepat habis dah, masuk ke hammam, kamar mandi habis. Tapi tanggung jawab kita di hadapan Allah ini sangat berat sekali. Apa yang Anda lakukan? Di sini ada kiraman katibin yang selalu menulis apa yang ada dan apa yang kita perbuat dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Wa amalika biniyatika wa ikhlasika. Kalau Anda mau beramal, kalau Anda mau beribadah, kalau Anda ingin berbuat, harus dibarengi dengan niat dan keikhlasan. Anda datang ke majelis ini dengan niat dan ikhlas, insya Allah barokah. Manfaat ilmu yang kita dengarkan, ilmu yang kita kaji. Ikhlas dalam berbuat apa saja. Wa niyyatuka wa ikhlasuka bi tiswati dhamirika. Ikhlas dan niat kita harus apa? Dengan kebersihan hati. Wa islahi qalbi, dengan memperbaiki hati. Fa innal qalbu wal aslu, maka sesungguhnya hati itu yaitu asli, wa ilahil midar, yaitu yang selalu menggerak-gerakkan hati kita. Maka di situ kita dianjurkan selalu membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bagaimana kita taswiyatul qalb, tanqiyatul qalb wa tazkiyatul qalb wa tanqiyati wa taswiyatul qalb. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Kalau enggak salah di surat Duha dengan surat Al-A'la. Lagi dua ayat ini bisa dikaji. Dua ayat ini qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Di sini ada walal akhiratu khairu wa abqa. Ada di ayat yang lain mengatakan walal akhiratu khairu laka minal ula. Apa bedanya? Walal akhiratu khairu laka minal ula dengan walal akhiratu khairu wa abqa. Dua ayat ini. Monggo dikaji ya kakek. Kenapa ada? Rahasia ada di situ ada. Walal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairu laka minal ula. Ada tasyabih dalam ayat di ayat-ayat apa? Pada ayat-ayat tasyabih. Ada persamaan ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Nah, maka di situ ini nanti ada nasihat daripada Habib Abdullah ini, kalau membaca Al-Quran harus tadabbur. Wa fil hadisi ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sa'iru amali idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru jasad. Ala wa hiya al-qalbu. Maka di situ hati ini, bagaimana kita kata di situ yang pertama, niat wa ikhlasuka bi taswiyati dhamirik wa islahi qalbik. Untuk memperbaiki hati kita, untuk membersihkan hati kita, untuk kita membentuk niat kita supaya niat kita itu ikhlas betul-betul kepada Allah. Bagaimana caranya? Nah, ya dilatih baca istighfar banyak-banyak, sholawat banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Maka di situ ada anjuran fadkurullaha zikron katsiran, fadkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Dengan zikir banyak-banyak kepada Allah, zikru lisan, zikru fil qalb. Fa insyaallah kita akan membersihkan hati kita. Istighfar selalu ingat, selalu tadabbur fi ma'anil Quran, selalu tadabbur apa yang kita baca.
Tadi apa? Fataqulu tadabbar bima taqulu. Tadabbar bima tahu perintah. Jadi Habib Al-Dua menganjurkan kita, memerintahkan kita tadabbar bima taqulu. Tadabbar bima taqra'u. Tadabbar artinya Anda harus tadabbur ma'ani daripada apa yang Anda ucapkan. Khususnya Anda membentuk ini dengan sholat. Pembentukan sholat yang khas, yang khusyuk, Anda bisa artikan Anda tawajuh kepada Allah, diartikan maknanya, ditadabburi makna, Anda menghadap kepada Allah. Ini yang paling susah sekali. Dari baca iftitah ke iftitah, kita tadabburi wajhatu wajhatu samawati wal ardu hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini ada perbedaan loh ya. Ini tidak ada perbedaan dalam ilmu fikih itu. Ada beda dengan Al-Quran. Kalau di iftitah itu hanifan wa ma'ana. Kalau di dalam Al-Quran ada hanifan muslimah. Kalau di dalam doa iftitah hanifan wa ma'ana minal hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin di dalam doa iftitah. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada. Ini kadang-kadang kajian fikih susah juga ini. Jadi apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i ini kadang-kadang berbeda dengan diajarkan yang lain. Dan Imam Syafi'i di Kitabul juga berbeda yang ada di kitab Takrib atau Safina itu berbeda. Atau Fathul Mu'in ada perbedaan baca dua iftitah. Betul saya dibahas itu. Masalah khilafiyah betul saya dibahas. فوجب الاهتمام به وصرف العناية إلى إصلاحه وتقويمه وهو أني القلب. Jadi kita dianjurkan wajib al-ihtimam, wajib untuk memperhatikan sepenuhnya apa yang wajib diperhatikan, yaitu hati kita. Apa yang harus dilaksanakan yaitu islahil qalb wa taqwimi, untuk menguatkan hati kita, betul-betul mahabbah kita kepada Allah. Sari'ut takallub. Kenapa? Karena hati itu selalu bergelora. Berpindah-pindah. Takallub. Inkilam. Maka disitu ada doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi anjuran Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa ini harus dibaca habis sholat. Atau akhir tahiyat itu ada ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ada yang mengatakan sabbit qalbi alal Islam, sabbit qalbi alal iman, sabbit qalbi alal ihsan. Innahu asra'u taqalluban minal qidri idza istamat ghalayana. Jadi hati itu lebih cepat daripada air. Air yang apa itu umum di qidr itu, di tempat masakan itu air umum. Tapi hati kita lebih cepat asra'u taqalluban, jadi lebih cepat berbolak-balik, kadang ini kadang ini. Karena apa? Karena di sini ada syaitan yang selalu yuwaswis. Ada qarin kita ini, kalau qarin kita ini kita tidak selalu zikir kepada Allah, tidak selalu ingat kepada Allah, maka qarin kita akan menemui kita dan akan membalik-balikkan hati kita menjadi orang yang tidak baik. Maka kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka di sini adalah malaikat yang akan selalu membalikkan kita kepada perbuatan amal yang baik. Maka di situ fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di situ takwa. Arti takwa itu banyak zikir kepada Allah, banyak beramal baik, banyak beribadah, banyak untuk selalu berbaik kepada Allah, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas, yaitu selalu mengingat Allah dan selalu berbaik kepada manusia. Kalau kita sudah hablum minallah dengan kuat, ikatan hati kita kepada Allah dengan kuat, dibarengi dengan zikir yang banyak, selawat yang banyak, dan kita terhadap manusia selalu baik, maka di situ pertolongan akan datang kepada kita dan kita akan selalu dituntun dan syaitan akan menjauh dari kita. Hasud, iri, dan al-muhlikat, kata Imam Ghazali, muhlikat ini betul-betul harus dijaga, harus selalu dijauhi. Al-hikad, benci. Al-hasud, iri, dengki. Al-kibr, sombong. Ini khususnya ini sombong ini. Kadang-kadang manusia ini kesombongannya selalu ditampakkan ini kadang-kadang.
ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ana khairum minal ilmi ana khairum minal mal ana khairum minal wajh ana khairum min